Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang hari ini telah menyempatkan hadir di akhir pembelajarannya. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan program rencana tindak lanjut untuk P5 di Sekolah SDN Wanci Makar 4. Saya telah menyusun rencana tindak lanjut yaitu dengan tema bangunlah jiwa raga. Jadi kita bakal mengadakan P5 dengan berbasis proyek, yaitu proyeknya nanti mengajarkan ke peserta didik untuk menjalankan SEM. SEM itu Sport Education Model. Nah, di SEM ini nanti siswa bakal diajarkan cara untuk mengolah sebuah pertandingan atau sebuah turnamen. Karena kita tahu dari siswa itu tidak semuanya memiliki minat dan bakat di olahraga, ada di bidang lain. Nanti untuk lebih lengkapnya saya jelaskan di slide berikutnya. Latar belakangnya saya mengambil ini, bola beracun merupakan kegiatan kolikuler bagi integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tema dari P5 ini ya tadi yang saya sebutkan adalah bangunlah jiwa raga, difokuskan untuk membangun karakter fisik siswa melalui berbagai aktivitas yang mendidik. Salah satunya kegiatan yang dipilih adalah turnamen bola beracun ini. Permainan bola beracun merupakan olahraga yang mulai digemari oleh siswa. Melalui permainan bola beracun, siswa dapat belajar tentang kerjasama tim, sportivitas, disiplin, kebugaran jasmani. Turnamen bola beracun antar kelas diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam berolahraga serta mempererat hubungan sosial siswa. Jadi bukan hanya dari segi fisik, namun juga ada dari segi sosialnya nanti yang akan siswa dapatkan dari proyek ini. Contoh seperti cara berkomunikasi dengan siswa lainnya, cara berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Tuh, itu untuk latar belakang saya ambilnya. Nah, adapun tujuannya dalam program ini, pertama mengembangkan karakter positif, meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan potensi emosional dan sosial. Untuk pertama menumbuhkan semangat sportivitas atau fair play, mengajarkan kerjasama tim dan menghargai perbedaan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita dalam program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk kebebasan dalam mengambil keputusan nanti ketika event, ketika turnamen itu. Karena di dalam sebuah pertandingan pasti selalu ada masalah yang terjadi. Kita berikan kebebasan. Kita sebagai guru tidak perlu menjadi panitia, tidak perlu apa, kita hanya memfasilitasi ketika ada siswa yang kebingungan. Seperti contoh, nanti kan ada yang berperan juga sebagai wartawan dari siswa itu. Nah, pasti siswa ada yang bertanya, Pak, gimana sih cara bertanya yang baik tuh? Kita hanya mengarahkan, oh untuk melakukan pertanyaan, kita gunakan rumus 5AW plus 1H. Ya, yang what, why, nah seterusnya itulah. Where, how, pokoknya namanya Pak. Meningkatkan kebugaran fisik jelas ya, karena ini kegiatan yang sangat berkaitan dengan fisik, meningkatkan juga latihan pertandingan serta mengerjakan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan baik serta melatih pengelolaan emosi. Dalam sebuah pertandingan emosi seseorang atau anak itu pasti naik turun ya.
Ada yang kesal sama temannya, ada lawan sama wasit. Nah, di sini kita berikan pengarahan. Mungkin kita hanya memberikan pengarahan bahwa oh, kamu ketika kesal dengan wasit, begini cara berkomunikasinya, begini cara melampiaskan emosinya, bukan dengan kata-kata kasar gitu. Kita hanya memberikan pengarahan itu. Adapun capaian untuk program ini, capaian yang pertama, peserta didik dapat memahami jelas konsep dasar permainan bola beracun. Maaf, ini belum saya edit ya, sepak bola. Peserta didik mampu menguasai peran yang telah mereka pilih. Nah, perannya nanti kita sebutkan ya, termasuk indikator penilaiannya pun saya sudah buat. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal menilai dari perannya, ada 5 indikatornya. Tinggal dicek list lagi saja, Bu. Nanti di rapot tinggal kita masukkan bahwa peserta didik mampu menguasai emosi dengan baik dan seperti ini. Peserta didik mampu menunjukkan sikap sportivitas, kerjasama, dan menghargai lawan dalam permainan bola beracun. Ada indikator ketercapaian. Peserta didik mampu menjelaskan peraturan. Nanti ini tugas saya mungkinnya untuk menjelaskan peraturan kepada siswa. Peserta didik mampu mengidentifikasi strategi dalam permainan bola beracun. Peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dalam menjalankan peran yang telah mereka pilih. Nah, kita dalam poin ketiga ini, saya butuh kerjasama dari Bapak Ibu, guru kelas, guru agama, untuk kemandirian serta sikap itu kita harus latih secara bertahap, Bu. Itu nggak bakal, untuk kemandirian nggak bakal jadi dalam satu hari, dalam satu pertemuan. Peserta didik mampu mengambil keputusan yang terjadi di lapangan yang tadi saya jelaskan. Peserta didik mampu menunjukkan kebebasan ekspresi, bakat, dan minat dalam peran yang telah mereka pilih. Keenam, peserta didik mampu menunjukkan sikap sportivitas yang berlangsung. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Peserta didik mampu menghargai lawan dalam setiap permainan. Nah, langkah-langkah program ini saya setelah menyusunnya. Pertama, guru menjelaskan dulu apa sih permainan bola beracun, karena permainan bola beracun itu bukan permainan yang umum seperti sepak bola, seperti bola voli, tidak seperti itu. Ini adalah sebuah modifikasi permainan dari permainan handball atau bola tangan. Nanti itu tugas saya untuk menjelaskannya kepada anak. Guru saya kedua mendemonstrasikannya, cara melemparnya, cara menangkapnya. Lalu karena kita mau menggunakan SEM tadi, Sport Education modul tadi, nah kita kenalkan SEM yang ya intinya SEM itu mengenalkan sebuah event olahraga atau kepanitiaan. Sebenarnya tidak harus olahraga ya, dalam Agustusan juga kan itu juga butuh kepanitiaan. Guru mengajak siswa memilih peran sesuai yang mereka minati. Jadi kita jangan paksa anak, kamu jadi wasit, kamu jadi panitianya, kamu jadi wartawan. Biarkan saja kita tawarkan perannya ada apa aja. Silakan kamu pilih, kepada siswa mau pilih yang mana. Guru menjelaskan peserta didik job desk itu adalah pekerjaannya mungkin ya. Apa yang harus mereka kerjakan dari semua siswa melakukan permainan bola beracun sesuai dengan peran yang telah mereka pilih. Guru membantu dan memfasilitasi siswa yang kesulitan dengan perannya. Contoh seperti panitia, kadang mereka kebingungan dalam mengatur sebuah jadwalnya, mengatur, Pak, ini ada hadiah, untuk hadiahnya kira-kira yang bagus apa? Nah, kita tinggal beri pengarahannya saja. Pantasnya inilah untuk kalian, mah bisa snack atau apa gitu. Guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk bebas berekspresi pada peran yang mereka pilih. Nah, setelah mereka memilih peran, setelah kita mengarahkan, ketika pelaksanaan kita bebas saja mereka untuk berekspresi seperti apa. Ketika kita akan hentikan itu ketika ada mungkin cara meluapkan emosi yang berlebihan gitu. Itu tugas kita untuk menghentikan atau menegurnya. Di situ mungkin. Peran yang dipilih
Kita bagi kelompok 3 untuk peran yang dipilih untuk mereka itu. Pertama ada sporting pertandingan, pelaku pertandingan, serta perangkat pertandingan. Untuk pelaku dulu ya. Pelaku biasa ada pemain, peserta cadangan, pelatih, serta ofisial. Lalu perangkat pertandingan, ini perangkat pertandingan tuh yang mengurus pertandingan seperti wasit, hakim garis, serta pencatat skor. Sporting pertandingan ini yang mendukung pertandingan itu bisa berjalan dengan sukses. Seperti ada panitianya. Nanti kita buat struktur panitianya, ada ketua, sekretaris, bendahara, serta kebidangan-kebidangan yang lainnya. Ada komentator. Tanpa komentator mungkin pertandingan akan berjalan hening ya, kurang rame. Nah, nanti kita tawarkan juga siapa yang bakal jadi komentator. Pasti ada anak yang suka ngomong, yang rewel lah gitu. Nanti kita berikan kesempatan dia untuk menjadi komentator. Wartawan, Pak, orang yang mau fotoan ya Pak, yang nanyaan batur. Kita tawarkan wartawan, cuman kita berikan pengarahan untuk membuat pertanyaan tadi. Biasanya mereka tuh kebingungan dalam menyusun pertanyaannya. Media publisher, Pak, orang resepna tiktokan, non ulin medsos gitu. Arahkan mereka untuk menjadi media publisher atau media publikasi yang menyebarkan event kita ke dunia digital gitu, agar event dia itu bisa dilihat oleh orang lain. Adapun aset dari sekolah yang kita pakai, yang kita gunakan, pertama kita memiliki lapangan yang cukup layak untuk digunakan. Pertama luas, kedua udah rata ya, udah dicor. Tidak perlu net bu, bola belajar. Nanti kita hanya butuh lapangannya berbentuk garis, Jadi ada 2 tim yang saling melempar bola. Nah, ketika kena lawan, berarti lawan itu keluar dari permainan. Nah, tim yang melempar tadi dia yang dapat poin. Seperti itu. Dan bolanya pun bukan bola voli yang digunakan, tapi bola karet. Jadi aman. Kalau kasih sakit, kasihan anak-anaknya kalau kena. Kalau nggak kena, nanti ada yang ngambil bolanya lagi. Terus permainan berjalan seperti itu. Iya. Nanti kan ada pemain yang di dalam lapangan, ada pemain yang di luar. Ketika bolanya nggak kena, mereka bakal berebutan untuk mengambil bola itu, untuk mengembalikan bolanya ke teman yang di dalam lapangan untuk melemparkannya lagi gitu. Enggak. Iya. Yang kena. Makanya tekniknya ada 3 yang digunakan di dalam teknik dasar manipulatif. Yang pertama adalah teknik melempar, kedua menangkap, yang ketiga itu adalah teknik menghindarnya. Kedua, aset yang kita gunakan ini adalah sumber daya manusia yang tersedia. Siapa sih aset sumber daya yang tersedia? Itu ya kita, Bapak Ibu guru sekalian, siswa, orang tua, murid. Itu adalah aset sumber daya manusia yang bisa kita kembangkan lagi Bu, Bapak, untuk berkolaborasi dengan rekan teman sejawat menjadi nilai penting dalam program ini agar bisa terlaksana dengan lancar. Nah, ini ada rencana evaluasinya. Voice ini biarkan mereka bersuara, biarkan peserta didik bersuara untuk bisa, Pak, ketika peran yang kita tawarkan ada yang kurang, mereka bisa bersuara, Pak, kumaha mau tambahan iya perana gitu. Jadi tukang dagang misalnya gitu kan ya. Itu biarkan mereka untuk bersuara, memberikan suaranya gitu, mengeluarkan pendapatnya. Komitmen menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi penuh mengikuti jalannya turnamen dalam menjunjung tinggi nilai sportivitas selama turnamen. Ownership atau kepemilikan pengelolaan tim. Jadi mereka memiliki rasa tanggung jawab dengan perannya. Saya sebagai pelatih, berarti saya harus mendorong tim saya bisa memenangkan pertandingan ini.
Saya sebagai panitia, saya sebagai ketua panitia, berarti saya harus bisa menjalankan turnamen ini agar berjalan dengan baik. Saya sebagai wasit, saya harus memiliki tanggung jawab untuk memimpin pertandingan dengan seadil-adilnya. Seperti itu. Kita hanya bisa menanamkan rasa tanggung jawab itu kepada peserta didik nanti. Pembuatan bagan dan penjadwalan. Nah, ini tugasnya, perannya dari panitia. Pembuatan atribut tim. Misalkan nanti kan kita udah tahu nih anak-anak sudah pilih apa. Sudah terbagi ada beberapa tim. Pak kajian tuh bikin bendera anu aya ieuan logo timna gitu. Dan iya, ngumpul boleh nggak? Boleh, silahkan. Pak boleh tuh orang nggak pakai baju berem kabeh kita pas hari hati. Silahkan. Untuk termasuk nama tim pun nanti kita serahkan saja ke mereka mau ngasih nama apa gitu. Biasanya kalau anak sekarang mah pada kreatif gitu. Biasanya kamar gaya tim oncom gitu ya. Oke, next. Tantangan dan solusinya. Tantangan sebenarnya kita terbentur dengan waktu atau jadwal ya. Kita sering terbentur dengan misalkan kita kan kolaboratif ini dari beberapa mata pelajaran ya, dari beberapa guru. Ada PJOK, PAI serta guru kelas yang berperan nanti. Kita keterbatasan seperti penjadwalan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi solusinya kita dalam mengatasi masalah waktu ini atau penjadwalan ini, kita harus dapat berkoordinasi. Semisal di akhir semester ini kan kita cuma sisa tinggal 3 mingguan lagi, kurang lebih 3 mingguan lagi. Jadi kita harus bisa di mana nih kira-kira yang tepat, tidak mengganggu kegiatan lain. Pertama, kedua, tidak setelah semester pasti kita kan harus menyusun nilai. Nah, tidak mengganggu kita juga untuk memberikan nilai kepada anak atau menyusun raport itu. Nah, ini skala programnya. Targetnya siapa? Targetnya saya telah membuat untuk fase B dan fase C. Kenapa fase A tidak diajak? Karena fase A itu kan masa peralihan dari TK ya, dari taman kanak-kanak. Jadi mereka belum memiliki rasa percaya diri untuk memilih minatnya, ya, belum bisa memilih itu. Jadi nanti untuk fase A dan untuk fase A nanti kita buatkan program yang lain untuk P5-nya, gitu Bu. Kita buat yang simpel aja, sesuaikan dengan usia dia gitu. Waktu pesanannya harusnya satu semester ya. Jadi harusnya kita awali di awal semester. Tempatnya lapangan SDN Cimekar. Target populasinya tadi fase A dan fase C, fase B dan fase C, maaf. Anggota komunitas belajar yang bergerak atau menjalankan program ini ya guru PJOK, guru kelas, guru PAI serta siswa sebagai pelakunya, serta dukungan dari orang tua murid. Kolaborasi ya, guru PJOK akan berkolaborasi dengan guru kelas atau dengan guru mapel lainnya dalam pengimplementasian P5 ini. Baik Bu, segitu. Bila ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga. Kenapa Bu? Bola beracun. Cara permainannya. Boleh. Boleh. Jadi cukup berapa siswa, cukup berapa orang yang ada di sekolah. Jadi digambarkan. Itu bola lagi di dalam pikiran kita. Itu terjadi pada goyang-goyang. Berarti tengarana kenal orang sepak bola kayaknya. Bukan. Berarti anyar itu ya. Kita lihat videonya aja Bu ya. Tapi ada kayak gambaran. Ada video ngambil lepatnya. Ada.
Berarti di kawasan balik. Sudah ayam video sama. Ibu ayam apa ini? Bilang orang sini. Kan jualan radio kan? Oh ini. Ini mau ini apa nih? Tugasnya dia. Kan ini kan permainan modifikasi, tapi kan yang diambil sebenarnya ini teh permainan yang sudah dilombakan itu permainan handball ya Bu, kayak main bola tapi pakai tangan, cuman dimodifikasi jadilah seperti ini ya. Nah. Iya, ini yang jadi supporter, ini yang depan. Jadi di rumah kan kalau Ya, kita hanya memfasilitasi mereka. Supporternya kan dibagi dua, ada yang sebelah sini itu ada. jadi setiap pojok bisa ya Pak? Gimana Bu? Setiap pojok bisa. Bisa. Ini ada supporter nih sebelah sini nih. Cuman kerja lihat ya, ini supporter juga nih mereka nih yang berkumpul tuh. Kan buat tim ya. Itu berarti yang di dalam lapangan Pemain. bukan apa berapa orang? Yang di dalam 7, yang di dalam sini 7, satu orang di sini untuk tugasnya mengambil bola. Ini satu orang di sini tuh, satu orang buat mengambil bola. Nah, ketika ada yang kena, mereka harus keluar sini, masuk sini. Nih, Berarti kalau seumpamanya itu tuh emang harus tujuh, angka bebas. bebas sebenarnya, karena ini modifikasi. Kita sesuaikan lagi boleh. Kalau seumpamanya sudah ada minimalnya ya, atau ada maksimalnya tidak. Tidak. Yang penting terlihat lapangan tidak terlalu sempit, tidak terlalu kosong gitu. Jadi seumpamanya kalau itu cukup 5 orang ya 5 orang. Ya. Nah, permainan seperti ini, dia lempar. Boleh passing ke teman yang di luar kan, ini temannya tuh. Kenain, nggak kena. Ada yang ngambil. Tapi yang ambil di luar itu tidak boleh lempar ya. Nggak boleh langsung, kalau mau melempar langsung dia harus masuk ke dulu sini. Iya, harus dulu masuk. Jadi jika terus berarti ini lawan sama lawan itu harus sama banyaknya dia. Gimana maksudnya? Namanya kalau lawan berarti lawan itu lawan 50 berarti 50. Iya. Harus ingat. Berarti sisanya cepat. Beda gitu. Tuh, mereka bakal berebut untuk mengambil bola. Nanti dibalas melempar lagi Bu gitu. Nah berarti ayeuna berarti itu judulnya naon? Bola racun. Bola beracun. Nanti untuk judul turnamennya biar mereka lagi yang bikin. Jangan bola beracun itu. Iya. Kan bola voli juga turnamen apa gitu ya. Misalkan Bupati Cup atau apa kan. Silakan mereka lagi yang beri kasih nama turnamennya. Gitu. Nama permainannya bola beracun, cuma untuk turnamennya boleh yang lain. Kan kita berikan aja ke siswa gitu untuk bebas berekspresinya. Nah, ini kena poin untuk tim yang sebelah sana, dia keluar, dia bakal pindah tempat yang sini nih. Berarti kan kalau begitu ini menurut ini Ya. Tapi kalau begitu kan mainnya itu untuk kelas 4 dan 6. Jadi satu Boleh. Boleh. Supporter. Jadi kelas bawahnya. Soalnya ini kalau untuk kelas bawah kurang nanti 4 apa 6 Kurang kompetitif. Kelas 3 boleh kelas 3. Iya kan tadi mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Untuk tim pun kita coba untuk satu kan Bu. Ada kelas 6-nya, ada kelas 4-nya gitu dicampur. Biar rata. Ini pengamat pertandingan, ini pengamat pertandingan. Ini berarti permainannya tidak ditentukan satu timnya berapa orang. Yang kedua waktunya apa terserah kita ya? Waktunya
kita beri arahannya aja, waktunya dari sini sampai sini. Tinggal silakan mereka yang putuskan. Misalkan 10 sampai 15 satu babak, silakan mau berapa menit kamu ngambilnya. Gitu. Kita batasi untuk tidak terlalu jauh lah gitu. Kan mereka mah kok setengah jam ya Pak satu babaknya gitu. Bakal terlalu lama gitu. Untuk skor hitungannya kan satu orang kena itu 1 poin. Nah, ketika sudah habis pemain di dalamnya, berarti dinyatakan tim ini menang babak ke-1. Kalau misalkan tidak habis ya berarti ini sisa 2. Tinggal dihitung poinnya. Kan 2 babak tinggal dijumlahin nih berapa gitu. Jadi kalau pemainnya sudah habis, waktunya belum habis, sudah kalah. Waktunya sudah habis, pemainnya masih ada semuanya. Ini sisa 2, ini sisa 3 gitu. Hitung skor. Pemain habis, waktu belum habis. Nah, itu kalah udah. Nanti lanjut lagi babak kedua. Jadi bisa waktu bisa. Nah. Nah, ini kan proses di saat permainannya. Nah, nanti juga ada ketika penyerahan pialanya. Ini pertanyaannya bebas semua ya. Iya, boleh. Aku tadi nyatakan dulu. Berarti lamun iya PJOK di Nawalasna nawa. Dari Walasnya kita kelas 5. Di kelas 5 di bahasa Indonesia ada Bu tentang menyusun itu yang tadi yang apa sih? Menyusun pertanyaan tadi yang 5W plus 1H udah mulai belum ke sana? Udah ada kan itu? Kita menyusun pertanyaan. Contoh pertanyaannya nanti kan wartawan bakal nanya ke ketua panitia atau ke pelatih lah. Apa dulu udah dibuat dulu kan? Apa dari pelatih yang sudah disiapkan untuk menghadapi pertandingan ini? Ya, itu kan untuk dari 5W plus 1H tadi yang what, why, where ya, who, 1, 2, 3, 4, when, sama how. Apa kita arahkan apa sih Pak, apa sih dari apa yang sudah disiapkan dari pertandingan ini? Why? Mengapa Anda menyiapkan strategi seperti itu untuk pertandingan ini gitu kan? Where? Sebenarnya tidak harus masuk semua 5W ini. Ya, how kan bagaimana nanti gitu. Ke panitia juga kan bisa. Iya, ini kan rumusan kita menyusun pertanyaan. Pasti kan kalau anak SD kan masih bingung lah dalam menyusun pertanyaannya. Kita bantu itu. Pertama. Tadi yang pertama apa aja Pak? Pemain. Oh, perannya ya? Bentar. Itu kan 5W sama kata rumusnya ya? Ini rumus penyusunan pertanyaannya. Nah, perannya ada berapa nih? Berarti cuma 3. 3 kelompok kan ada aja. Perannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berbeda job desk. Mungkin di sini ada yang bingung untuk job desk mereka gitu. Official tuh yang mengurusi administrasi pemainnya. Kalau pelatih kan dia yang mengatur strateginya di lapangan. Kalau official itu misalkan mau main, kita bikin daftarnya dulu. Yang main pertama ini cadangannya ini nih gitu. Iya, administrasi di timnya gitu. Oh, jadi Minasa Kalima RT itu udah termasuk 3. Satu-satu perannya berbeda lagi. Jadi tidak. Iya. Kan biasanya kita kalau bikin sebuah pertandingan ada yang main, yang lainnya nonton. Udah kan? Kalau seumpamanya ya, sama. Kelas 5, kelas 6, kelas 4 hayangan
pertandingan, sedangkan dengan rangka dan supporting tidak ada. Nah, Maksudnya semuanya milih atlet KB, hanya di atlet KB. Nah tugas kita lagi, balik lagi berarti ketika kalau misalkan pilih pemain doang mah, berarti ini kosong udah ya. Nah gak bakal berjalan karena kan tidak ada pendukungnya gitu. Kita harus jelaskan dulu ke mereka bahwa sebuah pertandingan tuh ada ini semua nih perannya nih. Nah, terus kita juga mereka punya minat, punya bakat. Nah kita yang melihat bakat mereka, mereka yang menyalurkan minat mereka gitu. Berarti kita yang menentukan juga nanti tetap fasilitator kan tetap menentukan. Karena pasti yang anak-anak itu pasti pengennya di Atlet, Tetap kita memilih yang pertandingan itu yang sekarang. Melihat bakatnya lagi. Ya, guru fasilitator mencoba mengarahkan, Pak. Berarti ini mah ibu-ibu kita itu tidak bisa sama apapun kasih keterangan ke siswa ke kelasnya. Jadi memang tugasnya guru masing-masing ke kelas, ngarahin ke anak-anak. Nah, sebetulnya nanti tulis si anak-anak oleh kumaha jadi semua pertandingan jadi seperti benar. Baru diserahkan ke Pak Baku. Benar, seperti itu, Bu. Jadi kita terus mungkin nanti Ya. jangan gitu. Udah kan nanti kan kelas dicampur lagi. Untuk punya mereka lagi. Nanti kalau kita sudah ada kumpul semua data di Pak Baku, baru kita yang main pilih. Ya. Jadi kita sama kelas. Bukan, tim. Nah, untuk kelas 1 kelas 2 udah pasti Nah, boleh bisa dimasukkan ke situ. Nah. Terus di sini yang intinya kita gerakan lagi uang kasnya. Ya untuk hadiah mungkin saya menunjang tadi pertandingan tadi. Kita nggak boleh tidak ada uang nih, soalnya makan waktu sehari. Iya. Yo, intinya ya. Untuk pelaksanaannya kita ulangannya tanggal berapa, Kang? Tanggal 2 ya? Iya. 2 Desember. Mau sebelum bisa, sebelum hari Sabtunya. Hari Sabtunya. Nah, gini, kan kita tuh minggu pertama itu sampai tanggal 16 nih. Nah, minggu besok kita kosong, minggu depannya kita ada pemilihan. Oh iya. Kalau kita tetap data sampai hari Jumat, minggu depan kita bisa pelaksanaan. 2 minggu, Bu ya? Seminggu, 2 minggu. Persiapannya seminggu dari sekarang. Sekarang 15. Sabtu 16. Sabtu 16 berarti itu berarti di minggu sebelum PAS. Kurang 2 minggu itu pemilihan. Nah, bisa pemilihan sebelum ulangan bisa. Pemilihan 27 poin naon? Poin naon Rabu Kamis. Nah, kita di tanggal 23 itu tuh. 23 hari apa? Hari Sabtu. Tapi bisa minggu depan ya. Sabtu. Program. Maaf nih, kami kan program kita ya. Program tanpa adanya dana, karena kita berjalan. Benar ya? Ini kan apakah program ini seperti apa tidak Jumat atau Jumat Barokah kan ya? Terima sudah mengatakannya dan memberikan olahraga. Otomatis kan kalau udah jalan pasti kan karena pasti melelahkan. Itu cara pengambilannya itu dari mana itu? Apa pengambilan dananya? Oh, untuk pendanaan ini kegiatan sekarang.
kan sebenarnya ini tidak terlalu besar ya untuk anggarannya kan. Kita bisa bayangkan untuk hadiah pun mungkin ya seala kadarnya aja, ada snack cuma dibungkus lah agak biar agak menariknya. Oh, jadi memperjelaskan begini. Ini keuangan masing-masing serta umpamanya ke anak-anaknya 5.000 50 sebenarnya 5.000 sepakat 5.000 sepertinya 2.000 3.000 sepakat. Dari situ kita seumpamanya tidak cukup tidak cukup kan orang ada yang kepala sekolah lalu kepala sekolah nggak angkatan Baru kita yang ini ya. Kita masih bisa kita dulu aja kesananya mah ada kepala sebagai kepala gitu mah kepedulian itu kurang Siap. kayak akan dari hari apa orang berusaha kerja kepala orang kurang mampu lagi itu Maksudnya kan dari siapa? Bu, Karena kan menanyakan masalah keuangan itu kan. ya nanti untuk keuangan itu mah kita bahas nanti ya di lain kesempatan ya. Kita ke RTL-nya dulu, ke rencana tindak lanjutnya dulu, ke programnya dulu. Ini tadi udah ngomong urusan keuangan kita khas aja urusan kesananya kepala bos kawan berarti yang bos kawan berarti itu urusannya berarti sama kepala kita tidak ada mengeluarkan uang bos dari berapa tidak ada maaf nih kasih sabuk untuk PGRI diperkirakan 200.000 harus keluar terus uang HPM mana kertas HPM sudah habis. Nah, Bu Apri entong diomongkan ke orang, sepantes. Bu Apri omongkan ke kepala, tapi kan ibu dia tetap ketahui kan urusannya ibu harus ketahui sama semuanya. Sebentar. Oke, kayak gini aja nih. Kita bahasnya ini dulu, rencana ini dulu, iya proyeknya dulu. Saya akan pastikan nih, tar dulu. Tidak ada. Nih, saya pastikan untuk proyek P5 ini tidak akan menggunakan uang bos. Ya. Saya pastikan ya. Karena cukup dari swadaya siswa juga cukup sebenarnya. Pasti cukup. Kita berembuk sama beberapa orang, untuk kegiatan itu kalau bisa Pak tidak dianggarkan dari bos. Kita Iya. Perdayakan masyarakat. Iya. Kalau sudah ada Ya, lanjut. Yang lain ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, Bu Tani. Cukup ya? Oke, cukup untuk kesimpulan segalanya ya. Ya. Soalnya jadi 2 minggu ini kita bisa mempersiapkan dari A sampai Z-nya. Terus yang kedua, itu yang kita yang keduanya nanti urusan laporan untuk kegiatan ini biar Pak Bakul aja. Untuk laporan ke Ibu. Yap. Gitu. Nanti kan Ibu datang, baru Ibu jelasin ke kita. Gitu. Udah Boleh. jangan ada ngomong kemana-mana, hari ini kan belum pernah. Jadi Pak Bakul dulu ke Ibu, Bu tadi kita udah gini nah baru. Nah terus kita mah tugasnya karena kita walas mulai besok atau dari sekarang kita rumikan mau anak berapa. Yap. Ya, jadi anaknya 2 minggu ada bisa kuliah. Sekarang siswanya itu kita ada berapa? siswanya 140 lah kurang lebih. 140-nya 140 lamun dikalikan 2.000 umpamanya 28. Dua delapan. 280. Iya enggak? 28. Nah, terus ya karena kelas 1, kelas 2 itu tidak ikut di lapangan, nanti ibu gurunya sama semuanya bantu. Jadi kan seperti masuk ayam. Nah, ya. Nah, ini
raganya mungkin. Si siswa teh juga aing maya anak aing gitu biasanya bahasa Ya, nanti kan supporter juga kan berbagi itu beberapa tim kan ya. Nah, di setiap supporter itu ada koordinatornya. Mereka yang menyiapkan yel-yelnya untuk mengenalkan ke anggotanya. Jadi biar nyanyi-nyanyi gitu, biar rame kayak kemarin Bu ya gitu ya. anak ketuanya lah ya. Iya. Berarti supporter bisa tiap pojoknya. Heeh. Tiap pojok itu. Terus berarti akhirnya sok. Kira amun ayeuna kan bukan antar kelas. Ya. Kira-kira seberapa menurut dia tuh ya? Kemungkinan 4 cukup sih. Kita jangan terlalu banyak juga karena waktu juga kan. Heeh. Berarti dua-dua lawan. Saya tutup dulu tuh ya. Terima Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.